Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 16 Juni 2024. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudari Betnike Aldolfina Tabun, mahasiswa teologi UKSW, dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat dan PKJ. Untuk petugas kolektan, tim SPK Bapak 3, yaitu Bapak Karmanto, Bapak Yudanto, dan Bapak Dwi Arianto. Warta yang pertama, ibadah gabungan pemuda dan remaja GKJTU Klasis Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, waktu pukul setengah 12 siang, tempat GKJTU Jemaat Buyang. Untuk ibadah pemuda remaja pada hari Sabtu 22 Juni 2024 ditiadakan dan diganti di ibadah gabungan tersebut. Bagi pemuda remaja yang ingin ikut dalam ibadah ini, dimohon untuk membawa snack seharga Rp10.000 dan dibungkus. Dimohon kehadiran dari para pemuda dan remaja GKJTU Jemaat Bendosari, dan kami mohon kepada orang tua putra-putrinya untuk mendukung di dalam doa. Terima kasih. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 5 sore, tempat keluarga Bapak Heri Lasworo di RT 5. Pemimpin firman Pendeta Junia Nawangsi, pujian dan doa Diaken Sri Rezeki dengan menggunakan inovasi dan bebas. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang ketiga, ibadah dan perayaan unduh-unduh GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 9 pagi, tempat di gedung gereja. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dan majelis jemaat. Untuk persembahan amplop unduh-unduh bisa Bapak dan Ibu ambil di meja amplop, dan kami juga mengharapkan kepada warga jemaat untuk dapat mempersiapkan. Yang pertama, kostum nuansa adat atau bebas, apapun yang dipakai dalam kirab gulungan. Yang kedua, jemaat yang akan mempersembahkan hasil bumi atau hasil ternak atau makanan atau snack dan lain-lain dapat disetorkan ke gereja pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 10 pagi sampai jam 2 siang, maupun langsung dibawa saat arak-arakan pada hari Minggu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mempersembahkan makanan siap saji, bisa dibawa pada hari Minggunya, dan diharap melaporkan kepada majelis untuk didata. Yang ketiga, catatan rancangan acara unduh-unduh GKJTU Jemaat Bendosari. Yang pertama, ada rute jalan atau kirab. Rute kirab akan diinformasikan menyusul. Yang kedua, arak-arakan saat jalan direncanakan 2 gunungan dan makanan atau persembahan milik jemaat masing-masing. Yang ketiga, di gereja sudah didekor dengan sayur mayur
Yang keempat, ibadah diakhiri dengan adanya jual beli lelang. Demikian informasi terkait pelaksanaan ibadah unduh-unduh ini. Dimohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat sehingga acara unduh-unduh ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Warta yang keempat, ibadah unduh-unduh klasis Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 pukul setengah 12 siang di GKJTU Jemaat Kembang. Dimohon dukungan doa dari warga jemaat agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Saya Hanrafen. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu di GKJTU Jemaat Bendosari dapat berkumpul bersama-sama di dalam gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, sehingga sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh saudari kami Betnike dapat menjadi rema dan jalan kehidupan untuk kami di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap majelis tim musik song leader yang akan melayani kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu dari Kidung PKJ nomor 2. kebaktian kita hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita telah siap dan masuk bersekutu bersama Tuhan dalam kebaktian hari ini. Untuk itu, dengarlah sabda Tuhan yang terambil dalam Mazmur 6 ayat 7. Demikian. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjang. Kidung Jemaat nomor 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menerima dua hukum Tuhan ini sebagai cerminan kita dalam mengikut Tuhan yang terambil dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sendiri telah memerdekakan kita dan memberikan kita anugerah keselamatan
Oleh sebab itu, sebagai manusia yang sudah ditebus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur, tulus, dan penuh penyesalan diri. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi dan akan saya tutup di dalam doa. Mari mengaku dosa-dosa kita. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa sang pemilik kehidupan ini, dengan rasa penuh penyesalan diri dan malu hati, kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan ya Tuhan, baik itu dosa pikiran, dosa perkataan maupun dosa perbuatan yang menyakiti hati suci-Mu dan hati sesama kami. Dengarlah doa dan seruan kami ini Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Allah telah berkenan mengampuni dosa kita dan memberi kita anugerahnya, yang mana tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kidung Jemaat 40. Jemaat yang terkasih, untuk berkarya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan amanat agung Allah dan tidak menyia-nyiakan kasih-Nya, maka dengarlah petunjuk hidup baru ini yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan,
karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari kita minta tuntunan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Tapi sebelum daripada itu kami mohon urapan tangan kasih-Mu ya Tuhan, urapi hati pikiran kami ya Tuhan, agar biarlah kami dapat siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu, untuk bisa menjadi fondasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada minggu hari ini terambil dalam 2 Korintus 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berenang, aku akan menegakkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu kemenangan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesabaran dan kesukaan, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam mempunyai hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang bersukacita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya dengan lapang, sebagai orang tak memiliki sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Shalom. Tentram rahayu untuk kita semua. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan dari Tuhan untuk kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, untuk kita bisa mensyukuri atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam setiap hari kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya juga sudah pernah ber-PPL di sini di Jemaat Bendosari. Nama saya Bernike Adolfina Tabun, biasa dipanggil Ike. Saya mahasiswa Fakultas Teologi dari UKSW angkatan 2021. Saya berasal dari Kupang, NTT. Saya berasal dari Sinode Gemit, Gereja Masehi Injil di Timur. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Junia
kepada Bapak Ibu Majelis dan kepada Bapak Ibu Jemaat yang terkasih yang sudah menerima saya dengan sukacita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saya dalam praktik khotbah di mimbar utama ini. Demikian perkenalan dari saya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pada kebaktian minggu saat ini yang menjadi tema khotbah yang diberikan kepada saya yaitu integritas sebagai pelayan Tuhan menghadapi penolakan. Integritas sebagai pelayan Tuhan menghadapi penolakan. Integritas atau konsisten terhadap ucapan dan tindakan. Melalui tema ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama belajar bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi tantangan dunia, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat integritas dan komitmen ini merupakan dua hal penting yang harus dimiliki dan dihidupi oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih kepada mereka yang mempunyai status sebagai pejabat di tengah masyarakat atau pelayan di tengah jemaat. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ini merupakan ungkapan hati yang sedang dirasakan atau dialami oleh Rasul Paulus. Ungkapan hati dari Rasul Paulus ini kemudian diutarakan lewat surat terbuka kepada jemaat di Korintus yang ditulis oleh Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus, yang di dalam suratnya itu Bapak Ibu, Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di sana menjaga dan memelihara tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa Rasul Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Korintus yang berisi nasihat dan sebagainya? Ternyata Bapak Ibu, karena pada saat itu adanya rasa keraguan dari para pengajar di sana yang mulai mempertanyakan dan meragukan kerasulannya. Serta adanya pengajar-pengajar palsu yang mulai mempengaruhi jemaat di Korintus. Oleh sebab itu, Paulus mengirim suratnya yang di mana Paulus memohon kepada jemaat di Korintus agar mereka tidak menganggap remeh ajaran, melainkan melakukan dan meresponnya dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja kemudian menanggalkan iman percaya mereka. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Rasul Paulus ini menulis suratnya dimulai dengan satu kalimat, yaitu ia menyebut mereka sebagai teman-teman sekerja. Itu bisa kita lihat dalam pembacaan kita di ayat pertama, di ayat 1. Paulus menulis suratnya, dia menulis suratnya dimulai dengan kata teman-teman sekerja. Artinya di situ bahwa Paulus ini mau bilang bahwa orang-orang percaya di Korintus itu sama dengan Paulus yang bekerja sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Untuk itu sebagai teman sekerja, harusnya mereka selalu bersama-sama dalam pekerjaan untuk mempertahankan dan memelihara kasih karunia dari Tuhan. Dimulai dengan memiliki dan memelihara relasi yang baik dulu di antara satu dengan yang lain, tanpa ada kecurigaan dan prasangka yang buruk di antara mereka. Dan sebaliknya, harus ada sikap untuk saling bekerja sama dalam pelayanan dan saling memahami tanggung jawab mereka serta saling menolong. Dan sikap seperti ini Bapak Ibu kemudian ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya, agar sekiranya ini bisa menjadi contoh bagi jemaat di Korintus, dan dalam konteks ini juga menjadi contoh bagi Bapak, Ibu dan juga saya. Sikap seperti apa yang harus ditunjukkan itu bisa kita lihat dalam pembacaan kita di ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-8. Sabar dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan murah hati,
dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan kami sungguh hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Semua hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan untuk memamerkan siapa dirinya, tetapi sebagai jawaban atas keraguan jemaat di Korintus, sehingga lewat ini jemaat di Korintus dapat menilai sendiri mana yang benar-benar pelayan Tuhan dan mana yang bukan. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Paulus ini memperlihatkan kualitas dan integritas dirinya yang konsisten. Walaupun lewat semuanya ini, Paulus masih merasa bahwa ia kurang diterima oleh jemaat di Korintus. Tetapi bagi Paulus, jemaat di Korintus itu sangat berharga bagi Tuhan dan bagi Paulus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, keadaan Rasul Paulus dan jemaat di Korintus tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita saat ini. Dalam perjalanan hidup, Tuhan membawa kita melewati berbagai situasi. Kadang situasinya menyenangkan, senang-senang saja. Namun kadang juga kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang rasanya seperti sudah tidak ada harapan. Dan semuanya ini bisa terjadi pada siapa saja. Terlebih situasi saat ini dalam perkembangan dan berbagai kemajuan yang ada. Begitu banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita, yang memungkinkan kita untuk tergoda dan mengambil keputusan yang membuat kita kehilangan komitmen dan integritas kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak bisa menghindar Bapak Ibu dari situasi-situasi yang sulit. Tetapi yang bisa kita lakukan di sini adalah bagaimana untuk tetap bisa melewati semua situasi itu dengan tetap berpegang teguh kepada iman dan percaya kepada Tuhan. Jika kita melihat dari cerita-cerita tentang Paulus ini Bapak Ibu, Paulus dalam pelayanannya itu, dalam memberitakan kasih kebenaran Tuhan tidak berjalan mulus juga. Paulus banyak menghadapi dan melewati berbagai penderitaan dan kesukaran. Dihukum cambuk, dipenjara, diumpat, difitnah, dan bahkan nyaris mati. Menghadapi itu semua Bapak Ibu, Paulus mempunyai senjata-senjata yang ampuh. Bersabar, berdoa, dan berpuasa. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, bahwa semuanya ini tidak bisa dilakukan dengan gampang, tidak bisa dilakukan dengan instan. Semua ini hanya bisa dilakukan dengan kemurnian hati, dengan kasih yang tulus, dan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, kita akan belajar dari sosok Paulus sebagai dalam kehidupannya sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama, Paulus tidak pernah melakukan hal yang membuat orang tersanjung. Sebaliknya, sikap dan tindakannya menunjukkan bahwa ia takut akan Tuhan. Sikap pada waktu harus menanggung kesulitan dan penderitaan, ia tidak pernah takut, ia tidak pernah mengeluh dan tidak menghindar. Ia justru bersusah payah untuk terus taat kepada apa yang sudah ia percaya dengan berjaga-jaga, berdoa dan berpuasa. Paulus juga menjaga kemurnian hati, sabar, murah hati dan tidak munafik. Ia juga mengandalkan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupannya sebagai senjata rohani. Yang kedua Bapak Ibu,
Paulus selalu mempertimbangkan setiap perilaku hidupnya sebagai kesempatan untuk memberitakan Kristus. Kita pun diajak untuk melakukan hal serupa. Jangan sampai perilaku kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga mereka menolak Kristus atau menjauh dari Kristus. Saat di penjara, Bapak Ibu, Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Kristus. Situasi yang sulit bagi kita, tetapi bagi Rasul Paulus itu adalah kesempatan dan sarana untuk menyatakan kebaikan Allah. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, dalam saat tersulit kehidupan kita, itu memperlihatkan bagaimana iman kita yang sebenarnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, Paulus berbicara mengenai pentingnya hidup, karena hidup berada dalam waktu. Kita harus mengisi setiap waktu dengan sungguh-sungguh. Setiap waktu adalah momen untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita harus melihat waktu sebagai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan ini harus diajarkan kepada anggota-anggota keluarga kita. Karena seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita dihimpit oleh persoalan-persoalan yang sulit, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai lari ke sana, kita mulai lari ke sini. Kita mulai mempertanyakan, Tuhan, kok saya sudah berdoa tapi situasi saya kok sulit sekali. Katanya habis badai ada pelangi, tapi kok saya badai terus. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, kita juga harus peka untuk mengambil setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam melayani Tuhan. Paulus juga mengingatkan kita bahwa saat ini adalah waktu yang terbatas. Waktu kita terbatas, kesehatan kita terbatas, anugerah kehidupan kita terbatas. Untuk itu jangan sia-siakan hidup hanya dengan memanjakan diri, untuk menyenangkan diri saja. Jangan mau untuk hanya ada dalam situasi-situasi yang menyenangkan, situasi-situasi yang enak saja. Tetapi mari kita ambil kesempatan untuk terus hidup bagi Tuhan dan menghargai apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena jika waktu kita habis, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk menyatakan buah-buah iman kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melalui bacaan Alkitab kita hari ini membuat kita semakin sadar dan melihat diri kita yang sedang hidup di tengah dunia yang semakin tidak mudah ini. Banyak orang mulai kehilangan komitmen dan integritas sebagai orang Kristen, orang beriman. Inilah yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh gereja-gereja pada saat ini. Ketika mereka ditanya mengapa gereja-gereja sekarang kosong, mereka menjawab karena gereja sudah tidak relevan lagi dengan dunia saat ini. Ketika mereka ditanya mengapa lebih suka duduk di kafe atau menonton sepak bola daripada datang mengikuti persekutuan, jawaban mereka karena persekutuan itu membosankan. Mengapa tidak datang bersekutu? Jawabannya mereka karena tidak nyaman. Mengapa mereka tidak lagi bertekun dalam pekerjaan? Mengapa korupsi? Mengapa menipu dan lain sebagainya? Ini semua menjadi refleksi bagi kita semua dalam bertingkah dalam kehidupan kita. Karena untuk setia kepada Tuhan dan menjalankan amanat Tuhan, tidak cukup kalau hanya dengan percaya, mengerti, memahami, menghayati, atau bahkan menghafal ayat Alkitab sekalipun. Semuanya itu tidak ada artinya apabila kita tidak sungguh-sungguh merespon Yesus dengan menunjukkan integritas dan konsisten dari hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih,
Kita akan masuk dalam syafaat kita. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita ada dalam syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami hanturkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul dalam persekutuan kami, untuk saling mendoakan, saling menguatkan, untuk kami selalu setia kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bisa menjadi fondasi dalam kehidupan kami, agar biarlah kami dapat menjadi orang Kristen yang berintegritas dan mempunyai komitmen dalam iman percaya kami. Kami berdoa untuk gereja kami, GKJTU Jemaat Bendosari. Dalam segala pelayanan dan pergumulan yang dihadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar biarlah lewat campur tangan Tuhan, segala sesuatu dapat dikerjakan dengan baik. Kami mendoakan untuk Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, serta kami semua sebagai jemaat. Mampukan kami semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, agar biarlah segala sesuatu yang dikerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan kehidupan mereka, baik itu pergumulan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, dalam sakit penyakit yang sedang dialami. Biarlah Engkau hadir menjadi tabib untuk menyembuhkan mereka, agar biarlah kasih-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami tinggali. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan ya Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami ya Tuhan, agar kami bisa memberi dampak baik bagi negeri kami dan sesama kami. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk kami semua yang masih berada dalam bangku pendidikan, dalam segala situasi, tugas, dan tanggung jawab yang kami hadapi ya Tuhan. Biarlah semuanya itu dapat Engkau mampukan kami ya Tuhan. Orang tua kami yang terpisah jauh dari kami karena pendidikan, Tuhan memberkati mereka dalam mendukung kami di sini. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, dengar dan sambut kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 426.
kasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan yang menjadi nafs persembahan kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. PKJ nomor 147. bangkit berdiri. Marilah kita menaikkan doa untuk menghantar persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa atas pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada dalam keadaan baik dan berkecukupan sampai dengan saat ini. Bapa, kami ungkapkan rasa syukur kami kepadamu dan kami persembahkan sebagian berkat yang telah kami terima daripada Engkau. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya Bapa, dan kiranya Engkau berkati Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga apa yang kami persembahkan ini dapat mencukupi kebutuhan pelayanan di gerejamu ini. Bapa, terlebih dari itu Bapa, mampukan kami dalam segenap hidup kami untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga hendak menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam berkat dan pemutusan. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera kembali dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. PKJ 242. Amin. Terima Iya, yang setia. Mas, ya, ayo Mbak. Ini kan tuh. Loh.
Warga IPP. Oh ya, keluarga IPP. Oh, gue. Terima kasih. Betul. Tutup sekalian. Terima kasih. Oke Pak Presiden. Tutup mriki Pak. Enten mriki saged. Terima kasih ya sudah menonton. Nah, diakhiri dulu Pak. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton. Setelah ibadah kita berakhir itu, setelah pemutusan berkat harus ada salam Pak Kris, itu baru selesai. Wajib dukungnya. Matur nuwun Bapak Ibu dan Saudara yang hari ini telah beribadah secara online melalui Facebook kami GKJ Jemaat Bendosari. Kiranya berkat Tuhan beserta dengan kita semua. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami memberitahukan sekaligus mewartakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa ibadah minggu depan di tanggal 23 Juni 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan ibadah dan pujian berbahasa Indonesia, karena dalam ibadah ini sekaligus akan kita rayakan ibadah unduh-unduh. Di dalam ibadah unduh-unduh ini kami undang warga jemaat untuk berpartisipasi sejak awal melalui kirab yang nanti rutenya akan kami informasikan menyusul baik melalui Bapak Ibu Majelis maupun juga melalui grup WhatsApp GKJTU Bendosari. Kami memberitahukan pula dalam ibadah ini menggunakan nuansa adat atau baju adat, tetapi jika tidak memiliki atau ada hal yang lain boleh menggunakan baju bebas. Dalam ibadah ini juga nantinya akan ada gunungan dan hasil bumi, sehingga kami meminta kepada warga jemaat yang membawa hasil bumi, ternak, snack dan sebagainya untuk bisa dibawa. Jika berkenan dibawa sejak hari Minggu supaya ikut dalam kirab, tetapi jika akan disetorkan terlebih dahulu bisa disetorkan pada hari Sabtu pada pukul 10 sampai pukul 2 sore di gereja. Dan untuk makanan cepat saji atau makanan yang sudah berupa hidangan matang diwajibkan atau kami harapkan bisa dibawa di hari Minggu saja, karena mengingat kalau hari Sabtu nanti mungkin menjadi kurang baik. Demikian yang bisa kami informasikan terkait unduh-unduh ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Gusti berkati. Ya.